Selamat malam Pak Max Melianus ya. Malam Pak. Ya, semuanya juga selamat malam. Oke, selamat malam Pak. Sabar Pak ya, kita salam-salam dulu buat teman-teman ya. Ya, perlu. Oke, silakan Pak Limbong, silakan. Salam Pak Max. Muslim ya? Iya. Muslim Pak. Mau siapa tahu mau bertanya, nanti Pak Max bertanya juga ya. Saling balik tanya ya. Bisa tuh Pak Max ya? Ya, siap. bisa lah saling bertanya. Boleh lah diskusi yang santai lah. Saya mau tanya Pak Max. Sehat. Boleh. Sehat Pak, alhamdulillah. Semoga yang lain yang ada di sini semuanya disehatkan juga dan bahagia selalu. Amin, ya Rabbal alamin. Mau tanya nih. Boleh. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kan Bapak punya 6 rukun iman. Salah satunya percaya kepada kitab-kitab Allah yang bukan ditulis oleh manusia. Nah, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Ya. Nah, mau nanya, Bapak sudah menjalankan itu belum, Pak? Jalankan apa tuh? Ya, beriman kepada seluruh kitab-kitab sesuai rukun iman Bapak. Kan tidak ada dijelaskan hanya satu kitab semuanya. Oke. Kalau saya coba... Bapak, menurut saya kalau Muslim yang taat ya harus semua, tidak boleh sepotong-sepotong gitu. Oke Pak, terima kasih dijawab Pak. Oke, terima kasih. Kalau yang saya tahu bahwa perintahnya itu mengimani bahwa memang pernah diturunkan. Bahkan kita bukan hanya 4 ya. Totalnya itu semuanya 104. Jadi ada kitab dan suhuf. Mungkin kalau dirinci itu ada 10 suhuf atau kitab untuk Nabi Adam, 50 suhuf atau kitab untuk Nabi Sis, 30 untuk Nabi Idris, 10 untuk Nabi Ibrahim. Nah, ditambah yang 4. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Itu Pak. Nah, jadi kita diperintahkannya bahwa meyakini kitab-kitab samawi tersebut diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik nabi yang wajib diketahui dan juga nabi yang tidak wajib diketahui. Karena jumlahnya itu sangat banyak sekali. Yang wajib diketahui hanya 25. Nah, Al-Quran ini adalah diyakini sebagai, ya kita meyakini sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan dan wajib memahami dan mengamalkan isinya. Sedangkan yang kitab-kitab sebelumnya itu ya kita meyakini bahwa semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Gitu Pak jawabannya. Terima kasih. Oke Pak. Ini Pak ya, tolong jangan tersinggung, kita diskusi ya Pak ya.
Minimal Nggak apa, kita nggak santai aja, santai aja. saudara Hmm. sebangsa dan setanah air ya. Minimal seperti itu kalau kita berdiskusi seperti ini. Jadi nggak ada kebencian, nggak ada saling apa melecehkan lah ya. Ini dulu saya pernah mau belajar Al-Quran sama seperti saya belajar Alkitab. Saya tidak mau terpengaruh oleh siapapun. Saya baca aja. Kalau di Alkitab itu bisa menafsirkan diri sendiri, nggak jawabannya di ayat anu gitulah, pokoknya saling menjelaskan. Tapi setelah saya baca Quran, pernah saya baca, lupa lagi, saya udah lama sih, ada 6 tahun lalu Halo, lah. mohon maaf. Ya, mohon maaf tadi ini apa namanya sinyalnya pental. Oke, Oke, silakan dilanjut Pak. ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, dulu pernah 5-6 tahun lalu saya belajar Quran, belajar sama seperti Alkitab, tidak terpengaruh oleh apapun. Saya mau belajar sendiri, menganalisis sendiri, memahami sendiri. Tapi tiba-tiba lupa saya ayatnya itu di mana dikatakan Maryam itu yang melahirkan Isa tanpa bapak itu dikatakan saudaranya Harun, bapaknya Imran. Nah, dari sejarah, dari Alkitab juga bahwa Harun itu adalah sejaman dengan Musa, masih saudara dengan Musa. Tapi kalau Isa yang ibunya Maryam itu lebih kurang 1.500 tahun. Kalau Isa atau Maria yang melahirkan anaknya tanpa bapak yang dikandung oleh Roh Kudus itu. Nah, ada juga yang saya baca, kalau kamu ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahli kitab yang memegang kitab terdahulu. Nah, maksud saya Pak, kenapa itu nggak dibaca sama Alkitab itu supaya menurut saya ada penjelasan di Alkitab. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Saya coba jawab ya. Oke, betul itu di Al-Quran di dalam surat Maryam, khususnya dalam surat dalam ayat 28 ya disebutkan ya ukhta Harun maka nabuki imra'atan sau'in wa makanat ummaki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Ini maksudnya Pak, bukan saudara dalam arti saudara reterlek ya, artinya dia punya kakak namanya Harun gitu kan, tapi maksudnya adalah Maryam ini engkau adalah turunan nabi, jadi nabi-nabi sebelumnya. Betul tadi Bapak sampaikan bahwa Harun adalah saudaranya Musa, artinya dia hidup sejaman dengan Nabi Musa, bahkan bisa dibilang yang membantu perjuangannya Nabi Musa. Jadi saya sudah mencoba lihat tafsirnya dan mencoba pernah mendiskusikan bahwa yang dimaksud dengan ya ukhta Harun artinya ketika Maryam diketahui dalam kondisi hamil gitu ya, kemudian para tetangganya bilang kenapa engkau kok bisa hamil padahal engkau ini saudaranya Harun, maksudnya engkau adalah punya nasab, punya keturunan yang mulia. Saudara engkau maksudnya adalah Harun, artinya keturunan dari Nabi Harun, gitu Pak maksudnya. Jadi bukan artinya bukan saudara sekandung. Boleh saya tanya? Ya. Boleh saya tanya? Saudara Silakan. Saya lanjutkan kepada Bapak-bapak, terima kasih, dilanjut. Oke, satu-satu ya. Iya. Saya mau tanya aja, tahukah saudara Mek bahwa Harun dan Musa itu juga punya saudara perempuan, namanya siapa? Tahu saya sih
Mohon maaf, belum pernah membaca yang pasti Eh, Al-Quran menggambarkan. Oke. Nggak tahu nggak apa-apa. Oke, saya jawab. Harun dan Musa itu juga punya saudara namanya juga Maryam. Ya, oke, itu aja pertanyaan saya. Yang kedua saya mau tanya tentang rukun iman. Saudara tadi mengatakan rukun iman itu mengimani kitab-kitab Allah ya. Allah saudara, bukan Tuhan saya loh ya. Itu mengatakan ada 100 lebih kitab. Yang diimani itu tahu isinya nggak? Kitab-kitab itu isinya apa aja? Apa hanya sekedar mengimani tapi tidak tahu isinya? Tadi saya sudah sampaikan, Pak, sudah tegaskan bahwa kita Al-Quran di situ menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu atau para nabi sebelumnya itu diberikan juga kitab, dan itu kita harus yakini. Ya. Iya, tapi jadi, tahu isinya nggak? Atau namanya apa? Isinya tahu nggak? Yang diimani ya, itu. Namanya aja disebutkan. Jadi kalau misalkan Nabi, kalau yang tadi saya bilang yang 100 itu kita bilang suhuf ya. Nah itu kita tidak disebutkan atau tidak ada penjelasan mengenai nama-nama suhufnya. Hanya bilang suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Oke. Idris, Saya udah paham. gitu Oke, kan. ya. Berarti tidak tahu namanya, hanya suhuf ya. Oke. Itu hanya 4 aja. Untuk Zabur pada Nabi Zabur itu kepada Nabi Daud. Injil. Oke. Oh iya, udah paham. Oke, saya udah tahu. Taurat kepada Musa, Cuman Injil kepada yang ingin Nabi saya Isa. tanyakan, ya, yang diiman itu tahu isinya enggak? Kitab-kitab itu isinya apa? Tahu enggak, saudara? Maksud saya cuma itu aja. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Saya cukup itu aja pertanyaan sebelumnya saya tidak tahu ya. Sebelumnya, tapi sekarang dengan dimudahkannya ada serba online, ya kan, serba elektronik, saya mau nggak mau coba baca juga, gitu kan. Tapi kalau di Al-Quran tidak diperintahkan untuk mempelajari, untuk mengamalkan, apalagi mengamalkan apa yang ada di dalam kitab selain kitab Al-Quran, gitu, Pak. Oh, berarti oke, ya, terima kasih. Berarti mengimani saudara Max sudah melihat kitab-kitab yang sekarang ya. Padahal itu bukan kitab yang saudara imani sebenarnya. Dan artinya memang tidak menjalankan. Berarti mengimani hanya sekedar mengimani tapi tidak mengerti isinya. Oke, terima kasih saudara Max. Itu aja dari saya. Oke, ya, terima kasih. Ya, yang lain silahkan. Oke. Pak Max, saya mau tanya Pak Max. Tadi Pak Max bilang silakan. Harun itu saudara Musa yang zaman Musa itu ya? Harun. Betul. Nah, terus jadi kira-kira ayat ini bagaimana Pak? Kira-kira ayat ini gimana? Coba Bapak baca. Ayat ini. Ya betul. Ya Harun makana abu. Oh, yang atas ya. Nah, kalau ini menceritakan tadi saya bilang yang ini ceritanya Ibu Isa Masih. Betul. Ini menceritakan kisah tentang perjalanan atau kisahnya dari Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang setelah. Tapi saudaranya Harun ya? Bukan, Maryam tadi saya bilang. Harun lagi. Bukan. Jadi ini menasabkan atau menunjukkan bahwa Maryam ini kamu bukan orang sembarangan lah istilahnya. Kamu ini orang mulia, saudara para nabi dan keturunan para nabi. Kenapa kamu kok bisa hamil istilahnya? Tidak punya suami kok bisa hamil. Ini menunjukkan bahwa Max lain mereka yang lain orang bukan menunjukkan dia punya saudara Harun, bukan. Ada dengar dari Ustadz siapa yang khotbah itu? Ustadz siapa namanya itu? Ustadz yang jenggot. Ustadznya nggak paham berarti. Ya Ustadz bilang ibunya Isa punya saudara laki-laki Musa dan Harun, kok gimana? Bapex lagi bilang zaman dulu lagi, lain lagi. Bukan, ini menunjukkan masyarakat di lingkungan pada saat itu Maryam, dia ibaratnya seakan-akan tidak percaya Maryam ini diketahui wanita mulia, suci, yang selalu menyucikan diri, tahu-tahu kok bisa hamil gitu kan. Mereka sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kamu nih saudaranya Nabi gitu kan, keturunannya Nabi, maksudnya disebut kan ya Ukhta Harun. Bukan dia
Ini juga dan saudara Harun. Pak Bobong juga tahu begini, tapi Pak Bobong juga dengar dari Ustadz nggak begitu seperti Pak Max. Miriam itu kan di ayat ini kan Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa kalau disebut saudara itu Ya, hanya mungkin beberapa apa namanya? turunan. iya hanya berapa Balik turunan. satu Ini kan turunan itu langsung disebut kembali ke saudara. Ya, itu hak Pak Mek. Kalau hanya keturunan, kita aja kadang-kadang dibilang wahai Bani Adam. Nah, itu Bani beda. Anaknya Adam, padahal Bani Adam jauh banget ya kan. Turunan beda dengan saudara. Saudara itu artinya ada hubungan darah langsung. Artinya keponakan Yesus keponakan Musa dan Harun. Bohong, kamu bohong. Ya. Nah, sekarang gini aja. Pak Bom boleh dibuka di Ya. apa namanya? Yang simpel aja di tafsirnya Kemenag aja. Pasti itu ada penjelasannya. Maksudnya Harun itu maksudnya bukan dia punya saudara. Bukan Itu saudara perempuan Harun. Cuman aku sudah bikin video ya, jadi itu adalah satu anakronisme. Muhammad itu keliru antara Miriam dengan Maryam. Tetapi pada waktu surah ini diucapkan, ya Ukhta Harun, dia tuh sudah merecite sekitar 12 tahun. Jadi Muhammad itu malu kalau dia menarik kembali ya ayat-ayat ini bahwa Miriam, ibu Yesus bukanlah saudara perempuan Harun atau Maryam sang nabiah. Ini anakronisme keliru, udah jelas. Dari sini saja Ya, kita apa-apa. yang pakai otak atau logika sudah jelas. Kalau Tuhan nggak mungkin salah sejarah. Ya, saya sudah bikin videonya. Orang Kristen Najran aja bertanya, kok bisa kamu melafalkan Maryam ibu Yesus saudara perempuan Harun? Karena mereka terpaut beberapa ratus tahun. Ya, bahkan salah seorang yang convert kepada Isa mengatakan kepada Aisyah, kenapa si Muhammad melafalkan Miriam ibu Yesus adalah saudara perempuan Harun? Setahu saya itu terpaut 600 tahun. Kemudian Aisyah mengatakan kamu bohong. Ya, kemudian di dalam hadis itu diriwayatkan ya kalau memang nabimu sudah mengatakan demikian, ya sudah gitu. Terus Aisyah diam aja. Waktu Muhammad balik, kemudian dia tanya, ini kenapa bisa saudara perempuan Harun? Pak Max, kamu itu percaya satu dongeng. Pak Max, cepat bertobat, cepatlah bertobat, lahir baru, terima Yesus, ya, cepat bertobat, Pak. Percaya Injil yang asli. Oke. Tidak mungkin Allah yang sejati itu bisa mengatakan Maryam ibu Yesus saudara perempuan Harun. Keliru, apalagi orang Samaria. Pak Bom, saya minta maaf, tapi ini sudah sangat jelas dan saya bingung kenapa mata Muslim tidak terbuka. Orang Samaria bisa ketemu Musa itu dari Hong Kong. Pak Max, buka matamu lebar-lebar, Pak. Buka matamu lebar-lebar, Pak Max. Segera bertobat kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Siap, Tante Sofi. Saya bisa bicara sedikit Pak Bom. Ya, sabar. Pak Max. Siap, Pak. Ya, sebentar. santai aja ya. Santai. Siap, habis ini gantian nanti ya, Pak Max. kita yang nanya ya. Pak Max tuh belajar sejarah. Ya, orang Samaria bisa ketemu Musa itu dari Hong Kong. Kalau kita menghadapi ibu-ibu sabar ya Bu ya. Pak ya. Pak Max tahu kan? Kalau Pak Max layani istri di rumah kan tahu kan? Kalau api ya maaf Pak Bom. Cuman iya kesalahan sejarah yang begitu jelas itu kok Muslim bisa enggak matanya terbuka itu saya bingung loh. Ya. Silakan yang lain dilanjut kalau ada yang mau nanya lagi. Ya siap. Silakan Pak Mordeka. Silakan. Oke, terima kasih. Saya dulu Pak Bom. Memang, bisa saya bicara sedikit? Apa Pak Mordeka sebentar. Oke, terima kasih. Memang diskusi ini pernah saya dengar juga ya dari beberapa orang itu. Ada yang mengatakan juga bahwa Harun itu kebetulan namanya sama pada zaman Maryam. Nah, tapi tidak tahu ya yang mana yang benar ya. Itu kan sekedar pendapat pribadi. Dan Pak Max versinya beda lagi ya. Pak Max beda lagi bahwa
saudara itu ditafsirkan sebagai keturunan. Betul. Nah, kalau dalam ya yang setahu masuk saya akal yang namanya seperti itu. saudara, misalnya saudara itu artinya masih satu darah dalam jarak yang dekat ya. Bukan yang beribu tahun, yang 1.500 tahun itu masih disebut saudara sih, saya kurang paham juga sih. Tapi Lupa. ya nggak apa-apa. Itu namanya Lanjut saudara aja, baik. perempuan kok. Pak Ya, Mordeka ini saudara gimana? perempuan berarti kan kita tahu lah ya, kalau saudara perempuan berarti kakak ya. Bukan. Jadi Muhammad itu keliru antara Miriam Nabiah saudara Musa dan Harun dengan Maryam ibu Yesus gitu loh Pak. Betul nggak? Betul. Ya, Iya gitu loh. Simple. Bahkan bentar ya Pak, sebentar saya jelaskan dulu nih. Saya jelaskan anakronisme di dalam Islam. Bahkan mereka mengatakan, Pak Bomo bisa konfirmasi saya. Mereka mengatakan Imron. Sebentar saya tanya dulu. Pak Bom tahu nggak nama ibunya Maria itu siapa di dalam Alkitab kita? Hana. Di dalam tafsir Islam, Anda tahu Pak, Hana yang ibunya Maryam, atau secara ini adalah neneknya Yesus kita, itu bisa nikah sama Imran loh Pak. Imran ayahnya Musa loh. Wah, saya Musa saya nggak mau ketawa. makan pisang dulu. Nggak ada kue jadi makan pisang aja. Iya. Jadi tafsir Islam itu benar. Kebetulan namanya sama kali. Jadi bahkan ya di dalam Quran, Zakaria, Yohanes Pembaptis itu ketemu sama Imran loh Pak. Anda percaya nggak? Dan di dalam surat Al-Araf 157 itu dikatakan kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi Muhammad itu berpikir, ya omnya Musa itu diturunkan kitab Taurat, ponakannya diturunkan kitab Injil. Pak Max, Anda harus segera disipko, dibaptis, bertobat Pak. Ya, kalau enggak Anda payah loh Pak. Maryam 71 sudah berlaku atasmu. Saya sudah bilang waktu itu siap dibaptis. Syaratnya cuma satu. Kalau gajah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Saya juga siap jadi mualaf, Pak. Bapak tahu syaratnya apa? Kalau sperma keluar dari tulang dada saya, seperti kata Allahmu di surat At-Tahrif. Allahmu berkata, sperma itu keluar dari tulang sulbi, tulang belakang laki-laki, dan tulang dada perempuan. Saya siap, Pak, bersyahadat, dan saya akan mengatakan Allah Maha Besar dan Muhammad utusan. Kalau sperma keluar dari tulang dada saya tunggu Pak hidayahnya. Nanti kita karena itu kata Allahmu, Pak, kata Allahmu sperma keluar dari tulang dada perempuan. Saya tunggu itu. Saya lagi riset itu. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi jawabannya. Bukan lagi riset Pak, kamu cuma perlu pakai otak Pak. Kamu perlu pakai otak. Ya, jadi di dalam hadis itu Muhammad mengatakan, gitu ya. Sebentar, Muhammad mengatakan sperma laki-laki, sebentar. Muhammad mengatakan bayi itu tercipta dari sperma laki-laki yang keluar dari tulang sulbi atau tulang belakangnya, yang warnanya itu putih dan encer, dan tercipta dari sperma wanita yang keluar dari tulang dadanya yang warnanya kuning dan kental. Nggak perlu riset Pak Max, kamu cuma perlu pakai otak. Otakmu jangan taruh di selangkangan mikir kayak bidadari berdada montok tok. Otakmu pindahin dulu ke kepala. Gantian ya. Lucu. Nanti kita kasih itu udah, PR lanjut ya. Ya lanjut. Siap. Pamer sudah. Keterangan yang ada dalam hadis saya nomor 2-kan dulu. Karena itu ada dalam Al-Qur'an juga. Ya khruju min baini sulbi wa taraib. Ya kan, memang itu menjadi salah satu saya lagi coba riset ya. Artinya secara kedokterannya seperti apa, kemudian maksud dari ayat itu apa. Mudah-mudahan ya cepat ada jawabannya. Nah, sekarang untuk biar ini kamu tahu nggak? Muslim Banwe mengatakan, Muslim Banwe ini kemarin mengatakan ovum atau sel telur itu keluar dari tulang punggung. Percaya nggak kamu? Ovum atau sel telur itu keluar dari tulang punggung. Kalian itu sebenarnya enggak saya tanya Pak Max, kamu itu sebenarnya lulus SMA enggak loh? Dapat pelajaran biologi apa enggak loh? Kalian itu loh Muslim itu lulus SMA tuh?
Dapat pelajaran biologi toh? Dapat pelajaran biologi nggak kamu Pak Max? Loh kok lagi riset? Tahu. Loh sperma itu dari mana tak takoki? Kamu macet itu loh dari mana? Dari tulang belakangmu apa dari mana? Kok pakai di riset itu loh? Bu, saya sudah lihat di video-video YouTube, itu ada yang menunjukkan ke bahwa memang terbentuk dan apa namanya? Tidak ada. Perempuan tidak punya sperma. Boleh dicek. Di YouTube-nya ada. Perempuan itu tidak punya sperma. Ya. Terus yang kedua, saya pertanyakan. Oke, sekarang gantian dulu nanti Ibu. Nah, saya jam 9 ini soalnya mau sama Husin Al-Iraqi, kita mau Ya, gimana Pak? Bu Sofiatul. Ini yang bilang sperma dari tulang dada itu, ini profesornya ada nih. Nah, nih profesornya lagi cuci muka gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke, lanjut Bu Sofiatul. Ya. Saya mohon maaf Pak Max ya, cuman saya tuh bingung sama Anda yang terpelajar. Saya menghargai loh, Pak Max ini kalau diskusi sebenarnya bagus. Ya, bagus, suaranya lembut, tapi ngawur gitu loh Pak. Enggak gini. Ya, Pak Max itu kalau diskusi bagus, enggak emosi, lembut, tapi ngawur. Oke, ya kan. Pak Max itu kalau diskusi lembut, bagus, tapi ngawur. Oke. Bapak itu kalau diskusi bagus, tapi ngawur, pakai logika. Sama, kalau Ibu diskusi itu bagus, tapi nggak ada akhlak. Oh sorry, kalau saya tidak ada akhlak dan ngawur seperti Bapak, ya, saya sudah mualaf Pak, ya, saya sudah percaya ada sperma keluar dari tulang dada saya. Karena saya tidak sampai sekarang tulang dada saya belum keluar air mani atau sperma, makanya Sofiatul belum mualaf gitu loh Pak. Udah ya. Bu Sofi, saya kan sudah bilang kalau itu saya mohon maaf saya sebut nama. Saya nggak mau memaksakan, misalkan seperti teman saya Pak Dhani kadang-kadang suka agak memaksakan, mohon maaf. Kalau saya bilang belum bisa berikan jawaban, saya gentle. Ya kan? Ya. Kalau yang saya bisa saya kasih jawaban. Mantap, karena Pak kalau Dhani, misalkan mantap. mantap. Misalkan salah. Beda sama Madia ya. Kalau Madia semuanya bisa dijawab. Kalau salah itu kelihatan memaksakan dan malah nggak tambah masuk akal. Ya, lebih baik saya bilang. Mantap. Gitu. Oke, saya sekarang gantian nanya. Oke, silakan. Tuhan Anda berkata manusia tercipta dari alak atau gumpalan darah beku. Menurut Bapak gumpalan darah mati ini bisa bertumbuh jadi sel nggak sih Pak? Pak Max pernah belajar biologi dan menggunakan logika nggak? Gini, Bu Sofi. Kalau bagaimana alak, bagaimana gumpalan darah beku kok bisa berkembang jadi sel, jadi fetus, jadi bayi? Itu kan darah mati, Pak. Alak itu ada gumpalan darah mati atau darah beku. Bagaimana kok bisa itu berkembang jadi bayi? Anda mikir nggak itu, Pak? Bu Sofi, Anda mikir nggak itu? Nggak bisa menangkap ya. Saya bilang untuk masalah yang ayat yang satu tadi, ya khruju min baini sulbi wat taraib, bahwa sel sperma dikeluarkan dari tulang belakang, ya itu saya PR. Yang untuk ayat-ayat yang lain bahwa sperma laki-laki manusia diciptakan dari sperma yang dipancarkan, kalau itu kan sudah memang sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Tapi ada ayat yang tadi itu yang saya lagi. Manusia diciptakan bukan dari air mani, Pak. Hanya dari satu sel sperma. Air mani itu adalah pengantara jutaan sperma. Bapak belajar biologi enggak tahu? Bukan. Saya ingin menjelaskan bahwa tidak hanya ada ayat yang tadi, bahwa ada ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Itu kan Al-Quran menjelaskan tentang itu. Tapi tentang yang tadi dari tulang belakang itu yang saya masih riset. Makanya saya bilang untuk itu saya PR-kan. Saya nggak mau ngawur jawabannya. Gini aja, Bapak sekarang periksa ke istri Bapak. Bapak coba diperiksa dulu istri Bapak. Yang
Coba aku tak periksa dulu dadamu. Aku pengen tahu kira-kira keluar air mani enggak dari tulang dadamu. Nanti Pak Max baru kasih tahu kita di foto, di video, istriku keluar air maninya, ini buktinya firman Allah itu betul. Gitu loh Pak, gampang. Tinggal mau periksa istrimu keluar air mani enggak dari tulang dadanya, gitu loh Pak. Baik. Oke, itu fair ya, sudah firm ya. Sekarang saya tanya deh gantian. Ini kontroversi melihat Tuhan itu akan mati. Saya ingin tahu nih gimana penjelasannya. Ya kan, misalkan di Keluaran, silakan. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Keluaran 33. 33 ayat 20. Ya udah. Oke. Pertanyaan biasa. Engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Jadi ayat berapa tadi Pak? Ayat Keluaran pasal 33 ayat 20. Ya udah. Apakah Musa tidak pernah lihat Tuhan berhadapan muka? Saya tanya dulu. Nah, makanya di ayat yang lain, di Kejadian pasal 32 ayat 30, Yakub menamai tempat itu Penel, sebab katanya aku telah melihat Tuhan Allah, ya kan, berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Dan juga misalkan di Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia kepada perkemahan. Ini kan ya menurut saya kontradiksi. Ya kan, di ayat yang 33 Keluaran itu pastinya tidak akan bisa hidup ketika melihat Tuhan. Dengan Kejadian 26 ya? Atau 29? Yang mana? Kejadian 32 ayat 30. Kejadian pasal 32 ya, ayatnya 30. 30. Bapak sudah baca ayatnya baik-baik Pak? Sudah. Ya, coba Bapak baca dari ayat pertama. Sebentar. Kejadian 32. Silakan yang lain mau sampaikan, silakan. Jangan saya. Yang bertanya sekarang giliran Anda yang jawab. Silakan. Nah ini ya 30 ya. Ayat yang ke-30 ya. Ini ya. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka. Itu ya Pak ya? Betul nggak? Pak? Ya betul Pak. Itu sama Keluaran pasal 33 ayat 11. Sabar. Ya, Bapak bertanya ya, saya jawab langsung cepat kalau saya jawab. Pada waktu Yakub berkata demikian, Tuhan menjadi manusia pada waktu itu. Betulnya siapa? Dia bergelut sama Yakub. Kita lihat ayat sebelumnya. Oke? Seperti pada waktu Abraham, bertemu dengan Abraham. Nih. Perhatikan di ayat 28, Pak. Bapak coba baca ini. Silakan, Pak. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, pada waktu ini bagaimana ceritanya ini, bahasa ini? Ya, dilanjut aja. Tanya dulu Pak Bom. Israel itu kan ada di dalam Quran. Dia tahu nggak artinya Israel? Nggak tahu, Bu. Paling Israel dia bilang semua orang. Israel itu nama orang, tapi mereka kan maunya kan Pak semua. Max tahu nggak Israel ini nama teoforik? Bapak tahu artinya nama Israel, Pak? Kalau Al-Quran menyebutkan Israel itu ya adalah salah satu nama dari anaknya Yakub. Loh, Israel nama anaknya Yakub? Ya, salah toh Pak? Loh, salah. Di dalam Quran itu disebutkan Bani Israel. Bani Israel itu
artinya anak-anaknya si Israel. Jadi ada orang namanya Israel punya anak, keturunannya disebut Bani Israel. Waduh, repot iki rek. Gini loh Bapak nek baca sing Bapak tuh harus baca sing asli, Pak. Ya tak kandhani sampean ben pinter. Kan baca sing asli. Biar ngerti Israel itu siapa, Pak? Pak Max, Israel itu siapa? Israel itu siapa? Israel itu anak jenengan sing jenengan iku anake dari Israel itu siapa? Anak Yakub ana 11. Israel kok jadi anake Yakub toh, Pak? Aku iso pingsan lho iki, Pak. Iso bersin iki bisa keluar kucing ini dari bersinku. Ya wes kalau gitu sekarang gini, coba Ibu sebutkan anak-anaknya Yakub yang 11. Siapa aja? Anaknya Yakub itu berapa? Tak takoki. Tak tes dulu. Anaknya Yakub berapa? 11. Termasuk Yusuf dan Benyamin. Anaknya Yakub ya? Lu kok 11 emangnya sepak bola toh, Pak? Keliru. Anaknya Yakub itu 13. Ya, perempuan 1. Jangan dikasih tahu dulu Pak Bobo. Jangan dikasih tahu dulu. Ya, sorry. Itu yang beda ibu kan, Bu. Yusuf sama 11 tuh kakak-kakaknya, ya kan? Yusuf berdua sama Benyamin. Jadi betul 13. Maksud saya yang saudaranya anaknya Yakub. Anaknya Yakub berapa? Anaknya Yakub berapa? Yang seibu sebapa dengan Yusuf itu 2. Benyamin sama Yusuf. Yang lain ibu 11. Pak Mek, satu-satu Pak. Saya minta sumbernya dulu ya. Minta sumbernya dia dapat dari mana? Harus ada sumbernya. Lah wong dia ngomong Israel iku anake Yakub kok Pak Slamet ya apa iki aku rak garuk-garuk. Sabar. Ya sekolah mumet iki. Ya, makanya oke kalau misalkan ibu bilang 13. Itu namanya siapa aja? Saya nggak hafal terus terang. Saya urutin ya Pak. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin, dan yang perempuan namanya Dina. Ribka, Dina. Ya. Kok Ribka Dina, Pak? Dina. Meh takok apa meneh sampean? Bu, nanti aku kasih tahu bilang, benar nanti aku bilang, Bu macam Bu Sofi nggak tahu, nanti aku bilang Rika, nanti kan Bek bilang, iya, punya bang. Istrinya Yakub saya tak tanya. Bu Sofi atul, masa tidak tahu Pak Bobo? Nanti kan saya sengaja bilang Rika, biar Bapak bilang iyo. Oh iya, betul. Itu, aduh. Saya cuma tinggal 10 menit lagi. Pak Max, tak kok sik bojone Yakub iku piro? Bojone Yakub piro? Bojone Yakub sing metu sperma teko tulang dadane lho, berapa? Bojone loro. Bojone. Berapa? Bojone Yakub berapa? Salah itu 2. Loro 2. Namane sinten? Naminipun sinten bojone Yakub? Begini. Setahu saya. Sampai ngerti pora, nek ora ngerti ngomong aku gak ngerti ngono. Ngerti gak bojone Yakub namine sinten? Kalau Al-Qur'an tidak menyebutkan dan berarti gak ngerti gitu toh. Sampean gak ngerti gitu toh. Ya makanya saya kan menyebutkan sesuai yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an misalkan, kenapa saya sebutkan ada 11 saudaranya Yakub, saudaranya Yusuf yang lain ibu, karena di situ jelas disebutkan bahwa sesuai dengan ayatnya ada 11 bintang yang akan bersujud kepada dia, artinya menunjukkan kakaknya yang 11. Gitu kan. Tapi kalau mengenai sejarah detail Al-Qur'an biasanya tidak seperti itu. Dia hanya global saja. Kakak Yusuf cuma 10. Benyamin iku adike. Iya, adike. Kakak Yusuf cuma 10. Benyamin iku adike. Benyamin iku tadine namanya sinten? Sebelum namanya Benyamin iku lho, namanya sinten? Enggak tahu. Max. Namanya Ben-Oni. Max. Dari istrinya Lea, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Dari istrinya Rahel, Yusuf, Benyamin. Jadi Benyamin itu adalah adiknya Yusuf. Baru kemudian Yakub iku punya bojo. Namane Siti Lea.
Namanya Siti Lea, Siti Rahel. Asyar, gitu loh Pak Bro. Lanjut Bu. Nah ya, bojone Yakub namanya Siti Lea dan Siti Rahel. Ini Al-Quran setahu saya memang tidak menyebutkan secara detail nama-namanya. Bahkan mungkin bisa dicek ayat-ayat tentang yang lain pun itu tidak detail. Karena apa yang paling penting Al-Quran kan bukan mengenai nama kejadiannya di mana. Penting Pak, penting. Bapak tahu enggak artinya nama? Nama itu dia di dalam teologi Yahudi. Kalau Bapak belajar kitab Taurat. Nama itu sangat-sangat penting karena nama itu selalu mempunyai arti. Jadi di dalam Alkitab kita, nama orang, nama tempat, ya, itu mempunyai arti, Pak. Itu ada tipologinya semua tuh mengenai Mesias. Jadi tidak ada di dalam Alkitab kita satu pun yang tidak punya arti. Bahkan kalau disebutkan angka misalnya ya, di dalam kitab Bilangan misalnya, dia kasih ini jumlah pasukan Israel, suku Yehuda sekian, Isakar sekian, Zebulon sekian. Terus sama Tuhan itu disuruh kemahnya sudah ditentukan, yang utara suku Dan, yang bawahnya suku Ruben, yang timurnya suku Yehuda. Itu dia spesifik Pak. Itu punya arti. Tidak satu pun di dalam kitab Taurat yang ditulis tidak punya arti. Enggak, saya balik gini aja. Sebentar, aku tinggal 7 menit lagi nih. Ya. Pak. Oke, makanya Israel itu siapa? Tak tanya. Israel itu siapa? Ben tambah pinter. Israel itu siapa? Di dalam Alkitab itu siapa? Bapak tahu enggak orang yang bernama Israel itu loh, tadinya namanya sinten? Anak Yakub. Oh iya, gini. Kalau nggak salah ya, mau saya agak lupa. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Kita belajar. Manusia itu salah, ya. Tempatnya salah. Kalau salah yang Yahuda itu, di kalau saya nama lainnya adalah aku leru toh Pak, sampean iku pripun? Iku lo jelas. Tadi Bapak tuh sudah, jadi Bapak itu ketika menanyakan tentang Peniel, itu sebenarnya Bapak baca satu perikop apa enggak toh Pak? Baca. Bapak. Tapi kan lah kok nggak tahu yang namanya Israel itu siapa? Baca. Kan yang lupa. Oh, pantesan. Karena saya biasanya sebelum saya tanya, saya kan berusaha minimal satu perikop saya baca. Jadi biar enggak, maksudnya begini Pak Max. Tadi Anda saya enggak. Ya gini, maksud saya tadi ketika enggak, tadi ketika sebentar. Tolong gini loh Pak, tadi dulu poin utamanya. Ya bukan gini loh Pak. Melihat Tuhan akan mati, tapi di ayat yang lain kok tidak mati. Gimana coba? Ya, saya tahu. Nanti biar dijawab Pak Bom. Saya sebentar lagi soalnya sudah mau check out. Tadi ketika Bapak sebentar, aduh Bapak aja ngomong terus, tinggal 5 menit. Pak Max itu tanya mengenai Peniel. Peniel itu dari kata panim dan el, artinya wajahnya Elohim atau wajah Tuhan. Makanya Yakub berkata, aku telah melihat Allah muka dengan muka, tapi aku tidak mati. Peniel itu arti nama Peniel. Itu ada artinya Pak. Ya. Nah sekarang saya tanya, ketika Bapak tanya tentang Peniel, Bapak baca satu perikop enggak? Kok saya tanya tentang Israel itu siapa, Bapak enggak ngerti? Lah kan di dalam perikop itu sudah dijelaskan Israel siapa. Sudah dijawab. Artinya ketika Bapak baca, itu sampean orang mudeng. Ketika Bapak baca satu perikop, siapakah Israel? Bapak orang mudeng gitu loh Pak, maksud saya. Makanya saya tanya, Bapak itu ketika nanya sama Pak Bom tentang Peniel, Bapak itu baca apa dapat dari Ahmad Dedat atau Zakir Naik? Jujur. Bu Sophie, Anda pasti tidak baca. Inilah namanya Muslim. Itu Anda itu kudu bocor. Kenapa dinamai tempat itu Peniel? Siapa itu Israel? Kalau Anda baca satu perikop, Anda langsung ngerti siapa itu Israel. Jadi dari pertanyaan saya jelas, Anda itu tidak membaca Alkitab. Cuma dapat dari Zakir Naik, Ahmad Dedat saja. Ini loh kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, tapi saya sudah buktikan malam ini. Ternyata Bapak tidak baca Alkitab. Bu, Ibu itu menjelaskan tentang Israel. Oke. Terima kasih. Lah ya saya tanya, Israel itu sinten? Enggak, yang namanya Israel itu siapa? Yang saya pertanyakan ini pertanyaan saya. Aduh, Israel itu siapa? Israel itu siapa? Tak tanya. Israel tuh namanya Israel itu siapa? Tak takoi. Siapa? Tadi sudah dijawab Bu, anaknya Yakub.
namanya Yehuda, ya ampun. Lagi coba piye coba. Wes ya, aku dada sudah dipanggil sama Husein. Sampai selamat minum Kalpanax teman-teman. Dadah. Selamat minum Kalpanax. Nggak bisa jawab untuk topi ini. Silakan Pak Bom Bom. Dijelaskan maksudnya Pinel dan hubungannya dengan melihat Tuhan dan tidak mati itu apa atau tetap hidup? Oke. Nah, saya kasih kamu kejadian ini dulu ya. Abraham dulu bapaknya ya. Kemudian, ini kira-kira bagaimana nih? Kenapa Abraham tidak mati? Yakub nggak mati, tapi sebelumnya Abraham tidak mati. Coba perhatikan ini. Coba Pak siapa? Pak Max, coba baca. Oh ya. Ya, gimana kemudian Pak Tuhan, coba baca sih. Ya. Kemudian Tuhan, ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, gimana Pak? Terus? Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Waktu itu Tuhan berupa jadi apa? Tuhan berupa jadi apa? Abraham tidak mati. Seperti apa? Nah, ya itu makanya apa ini ayat yang kontradiksinya lagi dong kalau seperti itu. Musa. Bukan, sama seperti ayat yang tentang Musa. Loh, itu artinya kan disampaikan, kan Musa kan ada bertatap muka juga. Pada waktu diizinkan itu Tuhan, pada waktu diizinkan, ya Tuhan bertatap muka. Pada waktu tidak, ya tidak. Kan Tuhan bisa berubah jadi manusia. Bisa diizinkan, gimana sih? Pikir Tuhan kan maha kuasa. Buktinya Abraham tidak hangus. Yakub tidak hangus. Jadi maksudnya, Musa tidak hangus. Ya, maksudnya gini berarti Pak Bom Bom. Artinya kalau misalkan ayat yang Keluaran 33:20 yang berbunyi engkau tidak tahan memandangku, artinya berarti ini ketika Tuhan menampakkan diri dengan wujud aslinya, maksudnya seperti itu ya? Ya. Tapi betul. kalau misalkan Tuhan katakanlah berwujud dengan wujud lain, misalkan manusia baru. Ibaratnya gini, Pak Max. Itu maksudnya. Begini Pak Max. Gimana? Pak Max, jangan lihat wajah saya ya. Nanti kamu lihat wajah saya, nanti muka kamu hancur. Ya. Nah sekarang Mas bilang, gitu. Apa? Maksudnya begitu. Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi Tuhan izinkan. Jadi di dalam ayat Alkitab itu jangan kita membaca satu ayat aja. Baca semua pelan-pelan. Kadang orang Kristen itu begitu. Ya. Tidak baca juga sama. Ya, Pak Max ya. Tidak ada kontradiksi dengan Alkitab. Kalau Tuhan izinkan, ya. Buktinya pada waktu Nabi Musa menerima perintah 10 hukum Tuhan, jari tangan menulis, ya. Jari tangan menulis, jari tangan Tuhan menulis kan bentuk apa? Bentuk apa? Ya. Tidak ada. Lanjut. Pak Max. Ya. Sebentar, Pak Bom Bom. Sebentar, boleh saya mungkin bisa dibilang. Udah Pak Max, kalau dijelaskan terima aja, sambut pertanyaan yang lain Pak Max, bukan nanti nggak jelas-jelas sampai besok pagi gitu loh Pak Max. Sedikit lah kalau boleh kita komparasi dengan Al-Quran, mungkin boleh nggak diizinkan nggak? Kan begini, kamu punya pertanyaan kan Alkitab. Tentang melihat Tuhan. Sebentar, kamu kan jawab dengan Alkitab. Dengar dulu. Kamu kan jawab Alkitab, tanya dengan Alkitab. Saya jawab dengan Alkitab. Tidak mungkin kamu komparasi dengan Al-Quran. Karena Al-Quranmu itu kalau minta maaf kalau sejarah itu aneh-aneh. Karena saya tanya, kamu tunjukkan di Al-Quran kalau tidak tanya kalau di Al-Quran. Coba, manusia pertama namanya siapa? Manusia pertama Adam. Kalau di Alkitab, Adam itu apa? Sebagai nama orang atau dia manusia? Ya manusia. Harusnya manusia lah ya. Sama. Adam itu bukan nama, dia manusia. Terus di Al-Quran kamu ada Hawa nggak?
Di Al-Quran Nggak tidak ada. dijelaskan, hanya artinya nama Hawanya tidak disebutkan, nama Hawa ya, tapi disebutnya Al-Quran sebutkan uskun anta wa zaujuka. Di mana Tinggallah itu? kamu Al-Quran wahai berapa itu? Adam di dalam surga dengan pasanganmu. Nah, baru dalam beberapa riwayat katanya disebutkan namanya Hawa. Nah, ini di riwayat mana? ya, Al-Quran. Di Al-Quran. Bukan. Riwayat tuh biasanya kalau riwayat tuh kita identik dengan hadis. Nah, kalau saya kadang-kadang nama tidak begitu penting. Oke, ya kan? kalau begitu kamu setuju ada hadis? Kamu setuju ada hadis? Setuju. Saya Setuju kalau dengan untuk hadis hadis, ya kan hadis, ya buat saya apakah itu ada di dalam kategori hadis sahih misalkan, kan dalam Islam memang ada beberapa kategori hadis ya kan, ada hadis Udah Pak secara Max, umum, gantian ada dulu hadis, ngomong Pak Max. Udah Pak Max, kepanjangan Pak Max. Izin Pak ada Bom, hadis saya bicara sebentar. mutawatir, ada hadis ahad. Ya, Nah dulu hadis Pak ahad Max. ini baru ada cabangnya lagi. Pak Mek nggak usah dijelaskan, Pak Mek itu udah paham Pak Mek. Saya Iya, cuma iya. tanya aja Izin Pak gini Bom, lah. boleh Pak Bom. Oke, silakan Pak. Nah, Tommy. jadi seperti ini, Ya. yang tadi Pak Bom berarti artinya kalau dalam teologi Kristen Tuhan itu bisa berwujud seperti manusia lah gitu ya istilahnya, berwujud seperti makhluknya intinya gitu Tuhan ya. Maha Kuasa, bukan Tuhan yang jadi Oke, siap. Ya, Siap. oke ya. Oke, itu kan kesimpulannya Pak Max ya. Pak Max. Pak Bom. Oke Pak Max, makasih Pak Max ya sudah bergabung lah ya. Terima kasih teman-teman ya di Raimu dalam chat ya. Nama sejahtera Allah kita Tritunggal ya buat kita semua. Makasih Pak Bom. Nah ini Pak Max, ini saudara-saudara kita yang di seberang ini termasuk Pak Max. Setiap kali ada diskusi selalu mereka berkata nama itu tidak penting. Kenapa sih kalian ngomong nama itu tidak penting? Karena kalau di comparison sama Alkitab, semua orang Manado bilang tabu lengkar. Iya paling takut. Karena apa? Mereka paling takut Pak. Sama seperti tadi kan, tadi ngobras kan sama tadi muslimin. Ya mengapa? Enggak penting Pak Abraham dengan Ibrahim. Jadi mereka akan keteteran dan akan mereka mengatakan bahwa itu tidak sejarah. Loh, kok kamu bilang tidak sejarah? Kenapa dikasih tahu Abraham dengan Ibrahim? Itu sangat penting nama itu Pak. Karena dari nama itu, seperti tadi Ibu Syaful katakan, ada punya arti. Israel ada artinya, Yakub ada artinya, Abraham ada artinya, Yesus juga ada artinya, Mesias ada artinya. Jadi nggak ada sembarang dibuat nama itu. Ya ada kronologis, dia nggak kucuk-kucuk datang nempel di pohon, enggak Pak. Nah dari sejarah inilah kita bisa mengerti mana sih kitab suci yang benar. Ya kalau kamu tanya sekarang ke Israel itu sama penjelasan di Alkitab, tidak beda. Jadi yang ini nggak apa-apa Pak Max, Anda mengomentari seperti itu. Tapi nama itu sangat-sangat penting. Abraham menjadi Abraham. Itu namanya. Aslinya juga Abram. Jadi itu penting Pak. Jadi kalau teman-teman di seberang mengatakan itu nama itu tidak penting, loh. Itu sangat kacau sekali itu. Itu benar-benar tidak akademis. Ya bagaimana Anda bisa mengurutkan silsilah nabi-nabi, para rasul semuanya, kita para nabi kalau nggak tidak dari nama? Ya, imani saja Timothy. Ya. Betul ya. Jadi tolong belajar juga ya, Pak Max ya. Boleh tanggapin Pak. Pak Max. Silakan. Tanggapin ya. Oke, terima kasih. Terus terang memang saya berapa kali misalkan diskusi dengan Bang Edis dan beberapa yang lain. Waktu itu ketika kita berdiskusi tentang Yusuf misalkan, ya kan? Al-Quran tidak menjelaskan ketika Yusuf setelah dia memukul orang Mesir, ya kan? Karena dia membela salah seorang dari kaumnya kalau tidak salah ya. Nah, itu Bang Edis menanyakan, setelah Yusuf dia ketakutan karena dia memukul sampai mati, dia kemana? Saya bilang memang Al-Quran tidak menjelaskan itu, gitu kan. Nah dia bilang, wah berarti memang tidak detail gitu Al-Quran. Saya bilang memang betul, Al-Quran tidak menjelaskan kedetailan itu. Tapi yang Al-Quran misalkan tentang kasusnya waktu itu Yusuf itu
bagaimana Yusuf setelah dia membunuh, katakanlah tidak sengaja dia memukul kemudian orang tersebut meninggal, dia bersedih dan merasa berdosa. Itu sebenarnya poinnya gitu kan. Termasuk juga misalkan saya ingin contohkan kenapa tadi nama dan mungkin tempat itu Al-Quran tidak secara spesifik memberikan penegasan. Contoh misalkan tentang cerita, ya walaupun di Kristen dianggap dongeng ya, Seven Slaver ya kan, 7 orang yang tidur sampai dengan 308 tahun ya. Ini ada dalam ceritanya dalam surat Al-Kahfi ya, dari mulai awal sampai kurang lebih sekitar ayat 22. Nah ini yang saya ingin jelaskan di ayat 22-nya ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di sini bilang bahwa, saya bacakan aja. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka, ini tentang jumlah ya, termasuk juga jumlah misalkan nama gitu ya. Ada 3 orang dan 3 orang yang keempatnya adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, ya kan. Yang keenam adalah anjingnya, sebagian sebagai terkaan yang barang yang terhadap barang yang gaib. Dan yang lain juga mengatakan jumlah mereka 7 orang. Dan yang ke-8 anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, dan tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, dalam kurung Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu. Jawabannya apa, Pak? Kepada orang di antara mereka. Jawaban intinya adalah bahwa tentang jumlahnya, namanya, itu sebenarnya bukan hal yang penting. Yang paling penting itu bagaimana mereka, perjuangan mereka dalam mempertahankan keimanan mereka. Ini kita yakin mereka adalah termasuk pengikut Yesus ya. Berarti Allah nggak tahu ya. Izinkan saya bicara bentar. Izinkan saya bicara bentar ya. Bicara tentang surat Al-Kahfi, izinkan saya sedikit. Enggak, sedikit aja. Oke, enggak, saya udah paham itu. Oke, saya udah paham itu. Saya mantan di sana. Ternyata surat Al-Kahfi ini itu sama persis dengan buku cerita rakyat ya, itu sudah ditemukan. Itu tentang pemuda pada zaman kekaisaran Roma, waktu itu dikejar-kejar oleh kekaisaran. Itu anak-anak Tuhan, artinya orang-orang percaya. Dan di situ dalam buku cerita itu, cerita rakyat itu bukan dengan anjingnya loh, tapi dijaga oleh malaikat. Itu yang saya baca, saya temukan di rubrik. Oke, silahkan itu aja, Pak Mek. Mungkin memang berbeda ya. Oke, silahkan. Yang Bapak makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kisah ini ya kan dalam sebahagian, mungkin saya bilang tidak semua atau mayoritas lah menganggap sebagai sebuah legenda atau dongeng. Nah, kan saya tidak berfokus kepada itu. Yang saya sampaikan bagaimana poin pertanyaannya, kenapa nama itu Al-Quran kok seakan-akan tidak mementingkan ya, tidak mementingkan tentang nama. Nah, di sini Tuhan menjelaskan gitu kan, dalam ini maksudnya bahwa jumlah mereka, nama mereka, siapa mereka itu aku lebih tahu, kamu nggak usah bertengkar dan katakanlah siapa yang lebih tahu. Tapi yang paling penting bagaimana perjuangan, kisah perjuangannya mereka dalam mempertahankan keimanan. Sampai-sampai mereka mengorbankan katakanlah apa, jabatannya dan segala hal untuk mempertahankan keimanan. Itu yang kita ambil hikmahnya gitu loh maksudnya. Terima kasih. Jadi nggak tahu pastinya berapa gitu Pak ya. Ayat itu keluar kenapa? Asbabun nuzulnya apa? Ayat yang mana Pak? Yang barusan Pak Mek sebut itu. Al-Kahfi. Mohon maaf, agak lupa. Di antaranya memang kalau nggak salah ya para sahabat. Begini Pak Mek, coba Pak Mek pelajari dulu asbabun nuzulnya ya. Nanti Pak Mek akan tahu kenapa sampai itu ayat itu turun. Siapa? Baik, ntar saya coba cek. Ya. Saya setahu saya sih ada pertentangan di antara para sahabat gitu kan, setahu saya. Oke. Lanjut yang lain. Ini apa lagi Pak Max? Ya, mau saya lagi, yang nanya lagi nih, boleh? Udah, Anda bertanya aja ke Alkitab kami, tapi kami nggak usah perlu bertanya. Nah. Siap. Ini sama nih, masih dalam hal apa ya, mungkin agak sedikit agak kurang ini ya,
Kalau tentang penomoran ini agak banyak ya. Contoh misalkan kontroversi hewan yang dibawa ke dalam bahtera atau kapal. Ah, udah itu Nuh, tuh ya. Arif, udah kita terangin tuh, udah. Yang lain aja lah. Udah berapa Apa kali ini? tuh? Yang lain lah. Kalian kan Saya selalu belum ini pernah Pak Mek. mendengar itu, Pak. Belum pernah dengar. Buktikan Yesus Tuhan. Itu aja pertanyaan dari dulu. Gimana itu? Itu kan paling Yesus itu Tuhan enggak? Itu aja pertanyaan saudara-saudara kita ini. Mau saya ganti yang lain. Saya ganti yang lain boleh deh. Ini misalkan tentang kejadiannya pengusiran Ishak, pengusiran siapa namanya? Sarah ya, Sarai dan Ismail. Ini sesuai dengan kejadian pasal 9 ayat 28 sampai dengan 29. Ini kan sebenarnya bisa dibilang atau bisa disimpulkan Sarai dan anaknya Ismail itu diusir pada usia kurang lebih ya remaja. Antara kalau hitung-hitungan matematis itu 16 tahun. Kenapa? Karena Ismail itu dilahirkan ya kan? Jangan buat begitu hitung-hitungan. Tertulis saja, jangan hitung-hitungan. Nanti kamu ikut, oh Ishak itu ketika dia itu berapa itu kan begitu. Lari ke sana kan. Udah yang tertulis, jangan komentari yang tidak tertulis, jangan kira-kira loh. Tertulis saya bacakan seperti ini. Saya bacakan ya. Jadi di kejadian 9 pasal 28-29 Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Tapi di kejadian 21 ayat 5 kelahiran Ishak, waktu itu Abraham ya kan berumur 100 tahun. Artinya Ismail berumur 14 tahun ketika Ishak lahir, ya kan? Ya. Nah, kemudian Ismail itu kemudian Ismail di apa namanya? Oke, saya lanjutin aja deh sesuai yang baca di sini ya. Kemudian di kejadian 21 ayat 14 sampai 19 ini menceritakan tentang bagaimana Hagar diusir ya. Diusir dengan Ismail. Betul ya? Jadi keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Nah ini yang saya highlight ya, yang saya garis bawahi. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbatnya itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk anak jauh, kira-kira sepemanah jauh ya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sebab ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Dan seterusnya. Ini ya. Ini dari ayat ini sebenarnya, bukan sebenarnya, kita bisa mengambil bisa kesimpulan lah. Bahwa seakan-akan Ismail ini anak bayi gitu ya. Anak bayi. Padahal kan dia diusir setelah Hagar setelah Sarah melahirkan Ishak dan setelah menyapinya. Biasanya di daerah-daerah Arab dan sekitarnya kan disapi itu 2 tahun. Artinya kalau misalkan tadi pas kelahirannya 14 tahun Ismail ditambah 2 kan 16. Tapi bagaimana sih ada coba tambahin enggak tertulis begitu. Kamu jangan kira-kira. Kalau kira-kira. Oke, misalkan kamu yang tertulis loh. Oke, yang tertulis ya 14 tahun misalkan, ini secara matematis kan, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ini apa tidak salah nih kata-kata ini? Emang kenapa kalau 14 tahun di batu Hagar? Gak ada yang salah. Memang nggak bisa kita pangku anak kita 14 tahun di bahu kita. Ya kan? Makanya Hagar itu kan dibuang jadi diserahkan kan. Kawan, saya bicara sebentar boleh? Ya, silakan Pak Merdeka. Ya, makasih. Jadi begini Pak Max, dalam Alkitab kita tidak bisa pakai indikasi-indikasi seperti itu. Apa yang tertulis itu yang kita pahami ya, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Nah, contohnya begini Pak Max, kalau pakai indikasi, misalnya begini, maaf sekali Pak Max ya, misalnya begini. Ketika junjungan Pak Max ya menikahi satu orang ya, mantan istri anak angkatnya,
Satu ya, satu yang tertulis. Boleh nggak saya mengindikasikan, wah kalau satu boleh 2 nih, bisa 3 nih, bisa 4 nih, bisa 5 nih. Nggak boleh kan? Boleh nggak Pak Max? Boleh nggak? Ya, sebentar. Tolong dijawab Pak Max. Kalau yang itu saya bisa jawab, Pak. Alasannya Ya, kenapa Nabi Muhammad menikah dengan Zainab ya, bintu pasti Jahsin, ya, kan saya yakin ada ya Mas. alasannya, di Al-Quran Saya dijelaskan yakin Pak Max, begini Pak Max, saya yakin Pak Max bisa jawab. Tapi orang lain kan? juga bisa mengindikasikan kalau memakai standar Pak Max. Ketika Pak Max tanya kami juga bisa jawab kok. Ya nggak apa-apa dijawab, tapi Nah, maksud saya ini indikasi begini Pak. Pak Max tidak bisa. Begini Pak Max ya. Ini saya pertanyaan ini saya ajukan bukan suatu pertanyaan untuk memberi pelajaran kepada Pak Max bahwa kita ini memahami kitab suci tidak bisa pakai indikasi-indikasi. Nggak bukan bisa. Indikasi Pak, mohon maaf Pak Mordekai, maksudnya bukan indikasi loh, maksud saya itu adalah kita kan dikasih. Nah sekarang begini, kalau bukan indikasi ketika Pak Max bilang gini Pak Max, ketika Pak Max bilang tidak disebutkan umur di situ, ketika dibilang digendong lalu Pak Max mengindikasikan bahwa dia masih bayi, itu dari mana Pak Max dapat? Kalau bukan indikasi? Bukan, maksudnya saya tidak disebut bayi. Saya bukan Nah, bayi. tadi Pak Max bilang apa? Seperti bayi. Nah, iya kan Pak Max mengindikasikan bayi. Nggak bisa begitu. Nah, sekarang begini. Ketika gini Pak Max, kita gunakan standar yang sama. Boleh nggak saya mengatakan ya bahwa di Al-Quran ataupun hadis Pak Max mengatakan ya bahwa junjungan Anda mengawini 1 orang anak kecil. Wah, orang lain bisa begini indikasi kalau 1 orang bisa 2 orang nih, bisa 3 orang nih, bisa 4 orang nih. Kan nggak bisa demikian Pak Max. Ya kan? Kira-kira, hanya kira-kira kan? Hanya bukan mohon maaf Pak Max. Kalau Pak Max mengatakan kira-kira, orang lain juga bisa kira-kira. Wah, kira-kira kalau 1 orang anak kecil bisa 2 orang nih, bisa 3 orang nih. Kan nggak boleh begitu Pak Max. Ya, nggak boleh. Walaupun kira-kira dan sebagainya nggak boleh. Ya, nah, kita kalau umat-umat Kristen ya jangan sampai begitu main indikasi-indikasi, jangan ya. Kalau mereka mau berlaku seperti itu ya itulah, untuk mempertahankan kebenaran mereka nggak bisa. Mana Pak Max-nya? Betul. Nah, lagi keluar itu Pak Max. Pak Max masuk ulang. Aduh, pertanyaan Masuk lagi, belum malah keluar. Ya udah lanjut. Belum saya bertanya. Ada Pak Max ada. Pak Max ada. Belum saya bertanya bulan. Jadi begini Pak Max, saya ulangi lagi ya, bahwa kita tidak mau indikasikan Pak Max, kami di sini tidak mau mengindikasikan atau kira-kira. Kalau memang tertulis 1, yaitu keyakinan Pak Max 1. Kami tidak mau mengatakan itu, wah ini 2, ini 3, nggak boleh. Ya, demikian juga Pak Max nggak bisa memakai indikasi seperti itu. Enggak, ini Ya, kan saya walaupun pernah tanyakan juga ke walaupun kira-kira. Ishak. Nah, saya pernah tanyakan juga ke Ishak, ya kan dia mungkin kita kenal. Enggak. Ini kita kasih poin dulu Pak Max. Kita jangan melebar dulu. 1 poin dulu. Kita 1 poin dulu. Poin ini dulu. Nah, oke. Kalau Pak Max mempertahankan argumentasi Pak Max, kalau Pak Max tetap mempertahankan argumentasi Pak Max, boleh memakai indikasi dan kira-kira, ya. Orang lain juga bisa menggunakan kira-kira Pak Max terhadap keyakinan Pak Max. Ya. Nah, begini Pak Mordekai, menurut saya kalau Pak Mordekai menjawab seperti itu seakan-akan, pertama, ya kan orang Kristen itu tidak boleh menggunakan akalnya. Yang kedua, ya kan pada akhirnya tidak ada. Pak Max saya potong. Siapa yang bilang orang Kristen tidak boleh menggunakan akalnya? Ada. Kan tadi saya bilang kalau seperti itu Pak Max membuat pernyataan bahwa orang Kristen tidak boleh menggunakan akalnya. Siapa yang bilang dan Pak Max ketemukan di mana? Saya sendiri yang ngomong seakan-akan. Kalau Pak Mordekai menjawab seperti itu, ini kan ayat jelas tertulis. Itu akal, secara akal, ya kan? Itu akan berbicara seperti itu. Secara akal. Secara akal Pak Max, kalau seseorang mengawini anak kecil 1 orang, secara akal dia bisa mengawini 2, bisa mengawini 3. Secara akal. Ya. Sekarang gini,
Pak Mordeka siap mendengarkan, saya akan jelaskan tentang Nabi Muhammad menikahi Pak Siti Aisyah Mek, yang saya katakan, katanya. saya sebenarnya begini Pak Ya Mek, kan? saya bukan bertanya Pak Mek. Saya punya Saya bukan makalah yang saya buat bertanya. sendiri. Saya yakin Pak Mek segalanya bisa Pak Mek dengan jawab. Ya, pasti Pak Mek bisa menjawab. Saya tidak perlu itu. Saya bukan bertanya ke Pak Mek. Cuma saya ingin mengajar Pak Mek. Jangan pakai kira-kira, pakai asumsi. Ngerti nggak Pak Mek? Saya tidak mau berasumsi. Pak Saya tidak mau berasumsi bahwa keyakinan Pak Mek ini begini. Kalau bisa 1, bisa 2, bisa 2, bisa 3. Saya nggak mau Pak Mek. Saya nyatakan ini. Saya cuma ingin Pak Mek menyadari bahwa jangan. Kalau Pak Mek tidak ingin diasumsikan kitab Pak Mek jangan mengasumsikan kitab orang lain. Pakai indikasi segala. Artinya kita kembali lagi ke pertanyaan, ke permasalahan. Artinya Pak Mordeka jawabannya kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa memang tertulis seperti itu dan ya harus diyakini seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Dan bukan harus diyakini. Saya terima. Sekarang begini Pak Mek, tidak ada tertulis di situ anak kecil atau bayi. Memang betul. Bagaimana Pak Mek bisa mengatakan itu bayi? Bukan, saya bilang bukan bayi, seperti bayi ditaruh di atas. Iya, seperti bayi. Oke, mau seperti, mau persis, ya, mau hampir sama. Itu tidak boleh Pak Mek. Sekarang pertanyaannya, menurut Pak Mordeka berapa tahun pada saat itu Ismail? Gini saya jelasin, Pak Mek. Dibawa sama Hagar. Sebentar Pak Mek. Menurut saya, di situ ada tertulis nggak Pak Mek? Begini, saya tanya Pak Mek juga. Menurut Pak Mek, Nabi junjungan Pak Mek mengawini berapa anak kecil? Kalau menurut saya tidak mengawini. Usia Aisyah itu saya meyakininya usia 18 tahun ini kayak dengan dalil-dalil yang saya sudah siapkan kalau mau mendengarkan boleh. Tapi paling tidak setengah jam. Saya bisa ringkas. Sudahlah Pak Mek. Gini, kalau itu masalah nanti. Kita nggak usah debat besitu Pak Mek. Nanti Pak Mek mengarang-arang terlalu jauh, ya. Pak Mordeka itu bagian saya. Pak Mek, saya tahu jawaban Pak Mek. Perhitungan Pak Mek itu saya sudah pahami Pak Mek. Saya sudah pahami apa yang Pak Mek hitung-hitung, ya. Kalender. Orang yang namanya lahir Pak Mek, lahir di Amerika, ketika saya sampai di Indonesia ditanya umur berapa umur saya, tetap sama Pak Max. Walaupun beda jam, tetap sama Pak Max. Penanggalan itu hanya tanda penanggalan. Ya. Jawabannya berarti Pak Mordeka belum pernah mendengar jawaban saya. Oh sudah pernah. Itu karena hijrah ke sini, dia umur masa hijrah. Yang menyatakan umur 6 tahun Pak Mek, yang menyatakan umur 6 tahun itu dia sendiri. Bukan orang lain. Kecuali orang lain. Dia sendiri apa melalui kalau orang lain yang menyatakan Pak Mek boleh. Orang lain memandang dari sudut yang berbeda. Tapi kalau dia sendiri dia memandang dari satu sudut Pak Mek. Berarti Pak Mordeka belum paham tentang bukan tidak paham. Saya paham Pak Max yang sebenarnya mau membuat seperti apa. Pak Max begini Pak Max ya. Maaf. Gimana? Ketika saya tanya Pak Max memandang sudut dari segi Pak Max sendiri, bukan dari sudut orang lain. Tetapi ketika orang lain menanya saya tentang Pak Max, ya, bisa jadi Pak Max lahir di sini. Ya, pada saat umur berapa? Ketika hijrah orang lain yang melihat. Misalnya Timothy, dia memandang dari sudut yang berbeda. Tetapi kalau Pak Max hanya satu sudut. Ketika saya tanya umur Pak Max berapa? 5 tahun. Ketika Pak Max sampai ke Amerika, umur Pak Max berapa? 5 tahun juga kok. Pak Max yang jawab. Sedikit begini. Saya mohon maaf ya, bukan mengajarkan atau apa. Tapi paling tidak gambarannya seperti ini. Sebuah hadis itu kita bilang adalah cerita-cerita dan sebuah berita-berita. Jadi hadis itu adalah berita. Ya kan, yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi umur 6 tahun itu adalah berita. Kemudian di hadis yang sama yang mengaku itu juga, dari mulutnya sendiri Pak Mek, dan dikonfirmasi juga Pak Mek. Ya, berarti ya itu namanya menggendong boneka, sedang bermain-main di ayunan boneka. Apa boleh saya indikasikan itu anak kecil Pak Mek?
Ya makanya kalau gitu kan, Pak Mek. diizinkan, Gitu kan? saya jelasin. Sekarang begini, Pak Mek. Pak Mek mau mengatakan dia umur 13 tahun. Pak Mek, dengar dulu, Pak Mek, dengar dulu. Pak Mek mau mengatakan umurnya 15 tahun, 18 tahun, enggak masalah bagi saya. Ya, tetapi kalau Pak Mek menggunakan indikasi, saya juga bisa mengindikasikan sedang bermain boneka di ayunan, ya kan? Boleh nggak saya indikasikan dia itu masih kecil? Kalau nggak boleh, saya nggak lakukan, Pak Mek. Kalau Pak Mek mengatakan itu umur 18 tahun, itu urusan Pak Mek, bukan keyakinan saya. Saya hargai itu. Pak Mordekai, saya mempersilahkan Pak Mordekai berpikiran. Oh tidak, kami tidak boleh, Pak. Maaf, Bapak. Kami bukan begitu. Kami tidak mau mencampuri urusan keyakinan Bapak. Ya kan? Cuma saya ingin memberi pelajaran ke Pak Mek, ya. Jangan terhadap kitab orang lain Pak Mek menafsirkan dan kira-kira. Nggak boleh. Ya kan, saya bukan menafsirkan, saya bertanya. Ya, tapi kan ya kira-kira. Ini ayat ini ya sudah Pak Mek. Apa? Ya sudah, kan kita akhiri diskusi kita ini ya. Silakan pemirsa yang mendengar, saya tidak ingin menjudge segala sesuatu ya. Cuma saya ingin mengasih tahu Pak Mek, jangan sampai kita pakai indikasi-indikasi. Kalau kita pakai tolak ukur indikasi, orang lain juga bisa pakai indikasi itu untuk menyerang keyakinan Pak Mek. Tapi saya tidak mau melakukan itu, Pak Mek. Pertanyaan yang lain, Mek. Udah yang lain, nanti nggak bisa habis. Benar itu, Pak Mordekai bilang benar itu. Merdeka, Pak. Udah benar itu apa yang disampaikan Pak Mordekai, tidak boleh kita menafsirkan. Kalau Pak Mek memperbolehkan pun saya tidak akan melakukan, Pak Mek. Maaf, ya. Ya. Bukan begini loh, teman-teman semua. Artinya maksud saya, ya kan, kuantitikan sebuah kitab suci ini kan apa namanya, Pak Mek sudah dijelasin tadi, tidak ada yang salah. Mau umur dia 11 tahun, 6 tahun, 9 tahun, kalau dia digendong mah kenapa? Sama kirbatnya itu. Kalau saya mengira-ngira, oh itu ya, kan si Ismail itu kan bontet, jadi dia pertumbuhannya tidak sempurna, badannya pendek tuh. Mohon maaf, mungkin seperti ucok baba gitu ya, makanya jadi dibuang itu nggak jelas kan gitu. Boleh saya menafsirkan, tapi kan tidak ada tertulis seperti itu, tidak boleh saya menafsirkan. Ya kalau kamu menafsirkan seperti itu. Udah, tidak usah. Ya kan, udah gini aja, yang lain aja. Sambung Pak Mek yang lain. Pak Mek tidak ngerti Alkitab. Ya kan? Yang lain aja lah, udah dijelasin ya. Sambung pertanyaan yang lain, Pak Mek. Boleh nanya lagi apa gantian? Boleh. Nggak usah. Boleh nanya lagi. Perlu kami tanya. Nanti saya tanya bulan pernah terbela 2 enggak? Nanti kamu kan bingung semua. Kalau saya nanya gimana tuh? Pak Timothy. Kenapa? Ya, lanjut pasang penggugat. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Pak Bom, boleh tanya nggak? Kayak yang tadi siang. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Nggak kan yang tadi siang? Apa itu? Ya. Al-Quran berapa? Pak Mek. Surah 65 ayat 4. Oke, sabar. Apa tuh? Boleh dibentangkan? Kalau ini takutnya saya sabar. 65 ayat 4. Oke, sabar. Ini, silakan. Ya. Ini menyambung Pak Mordekai yang tadi ya. Menyambung Pak Mordekai yang tadi. Ya, dibaca. Saya bacain boleh, Pak? Boleh, silakan. Silakan. Ya, perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi, menopause di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, belum dewasa. Pak, ini anak-anak kok boleh, Pak? Dikawini, Pak. Nah, ini Bapak jangan dipotong dong. Ayat sebelumnya cerita tentang apa ini? Kan biasanya Bapak kalau kita bercerita tentang Alkitab, kita minimal lihat perikopnya. Oh, boleh. Kalau Al-Quran, ayat sebelumnya Pak bercerita tentang apa ini? Ya ini kalau tentang masalah idah, Pak. Berbicara tentang masalah idah. Iya betul. Ya, maksudnya dalam Islam itu kan ketika orang bercerai, ditalak, ya kan? Talak 1, talak 1 sampai 2. Kalau 3 kan sudah tidak ada idahnya juga, talak 3. Ketika orang itu beridah, ya kan artinya setelah bercerai dari suaminya yang lama tidak boleh langsung nikah lagi. Berapa lamanya? Nah ini ntar tergantung kondisi si perempuannya, apakah dia lagi mengandung atau tidak. Ya kalau misalkan dia mengandung
sampai dia melahirkan. Berarti sudah, kalau sudah melahirkan, dia sudah yang link Pak, bisa menikah private chat. lagi. Ya, ini buat sedikit pengetahuan aja. Tapi kalau Ya, misalkan betul, dia betul. Itu saya ngerti Pak sudah Max, saya ngerti. mengandung, ya, yaitu 3 bulan, 10 hari, atau 3 kali suci Pak, istilahnya 3 kali haid, 3 kali suci. Nah, setelah itu dia yang ke bulan keempatnya sudah bisa nikah lagi gitu loh Pak. Iya. Coba diturun lagi Pak. Itu bukan Pak menjelaskan Bumbu, tentang pernikahan ini. Iya. Itu kan mengenai talak perceraian Pak ya. Turun Pak, turun. Ya. Iya, turun. Lagi Pak. Nah, itu mulai dari situ. Ya, turun lagi. Nah, satu lagi. Hop. Ya, ini lewat. Ya udah. Ini. Ya udah, tuh dibaca Pak. Iya oke. Yang 4 itu. Yang wanita-wanita stop. Baca apa Max? Ini tafsir dari apa nih? Mohon maaf. Tadi saya nggak sempat ngeliat. Tadi apa ya? Depak atau apa nih? Depak. Tafsirnya. Banyak Pak, itu banyak tafsir di situ. Banyak tafsir. Nah, itu makanya kadang-kadang tafsir akan berguguran sendiri sesuai waktunya soalnya. Ya kan? Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dibaca dulu. Wanita-wanita tertalak yang menopause karena usia yang sudah tua, jika kalian ragu-ragu bagaimana iddah mereka, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka iddah mereka 3 bulan juga. Adapun wanita-wanita yang hamil, batas iddah mereka ditalak atau karena ditinggal mati suami adalah jika mereka telah melahirkan. Ya, sudah dulu Pak. Itu tadi kan ada tulisannya ini Pak. Max itu kan tadi tulisannya kan mana sih tadi? Wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda. Berarti boleh dong Pak ya dikawini Pak ya? Setahu saya sih memang boleh Pak. Setahu saya boleh dalam arti gini ya. Artinya mungkin tidak dianjurkan. Ya, makanya ini termasuk jawaban juga terhadap yang tadi di Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nur ya. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah, ini tanggung jawab kepada wali atau orang tua. Siapa? Wa ankihul ayyama. Ayyama itu orang-orang yang membujang, yang sendiri. Dari siapa? Wa ankihul ayyama min wa ankihul ayyama. Ada kata di situ wassolihin. Wassol itu orang-orang yang soleh. Siapa yang dubbing? Dubbing ya, maaf. Halo ya, oke. Halo, ya saya ulang lagi sedikit. Ya, jadi surat An-Nur itu disebutkan nikahkanlah. Jadi untuk orang tua, buat orang-orang yang menyendiri atau mungkin bahasa sekarang jomblo, dan orang-orang yang layak menikah as-solihin. Itu makna soleh tidak hanya baik saja. Kalau kita lihat di kamus tentang kata soleh itu artinya layak. Jadi orang-orang yang menikah di bawah umur, ya kan, artinya dia belum haid, itu sebenarnya nikah yang belum layak, gitu kan. Walaupun tidak ada larangan, gitu kan. Tapi jadi dibolehkan ya. Betul. Setahu saya sih beberapa kejadian memang kan ada. Gitu ya. Seandainya terjadi, nah itu terjadi misalkan perceraian, bagaimana itu cara menghitung idahnya, padahal dia kan belum berhaid gitu kan, nah itu idahnya sama. Berarti intinya Pak Max mengatakan bahwa Al-Quran tuh mengizinkan lah ya, mengizinkan anak kecil yang belum haid untuk dinikahi gitu ya. Ya dari ayat ini ya, artinya kan Al-Quran itu harus apa namanya menjadi solusi dan memberikan jawaban terhadap kejadian-kejadian yang ada pada manusia. Nah di ayat yang tadi ankihul ayyama min ibadi wassolihin itu kan sudah diberikan anjuran dan penjelasan juga bahwa boleh menikah itu yang layak. Tapi kan kadang-kadang ada pengecualian. Ada orang-orang yang misalkan, mohon maaf, yang katakanlah mungkin kecelakaan lah atau apa, orang-orang kecil kan ada juga yang kasus seperti itu. Bagaimana ketika mereka itu
terjadi perceraian. Nah, jawabannya ini diantaranya. Jadi bukan dianjurkannya tadi yang sudah layak, Pak. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti ya pokoknya intinya gitu. Jadi intinya Al-Quran tuh soal menikahnya anak yang belum haid itu ya berarti ini ya masih boleh gitu. Boleh kawin anak kecil. Enggak, saya nanya aja. Ya, oke. Pemirsa boleh nonton sendiri jawaban sekarang oke, sudah dulu. Gue kan pembawa damai dulu. Sekarang pembawa damai, karena tadi diam. Pembawa damai.